Bapa di surga, kami sungguh bersukacita saat di mana kami boleh mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Isi hati Tuhan disampaikan kepada kami. Kami haus, lapar, dan dahaga. Dan hanya firman-Mu yang bisa menyegarkan roh dan jiwa kami, bahkan tubuh kami, saat kami mendengar firman-Mu. Kuasa ilahi bekerja, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan. Dan terima kasih Tuhan, berkata-katalah kepada kami dan kuasai seluruh ruangan ini, khususnya ruangan hati kami, pikiran kami, supaya hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pusat perhatian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Bapak Ibu
Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa teman melayani seseorang. Dan pada waktu itu kami sempat mengambil banyak gambar untuk dokumentasi. Saya mencoba membuat DVD, tapi ketika saya bawa, ternyata di rumahnya tidak ada DVD, yang ada VCD. Jadi VCD nggak bisa untuk mutar DVD. Lalu saya juga sebenarnya bawa file yang sangat beragam, karena saya sebenarnya sudah tahu bahwa alat-alat kita ini sangat berbeda. Untuk HP-HP yang dulu kita menggunakan tipe ekstensi 3GP begitu ya. Lalu kemudian ada MP4, lalu kalau ada DVD pakai VOB dan segala macam sebenarnya sudah ada, bahkan di HP saya bisa ditransfer. Tapi saudara, kita harus tahu juga bahwa alat-alat kita ini kadang-kadang butuh di-upgrade. VCD tidak bisa untuk baca DVD. DVD tidak bisa dipakai untuk membaca yang kualitas HD, tidak bisa. Harus beli yang berikutnya. Dan saya juga bisa melihat ini perkembangan dunia kita. Kalau dulu orang berpikir bahwa pada awalnya komputer nanti bisa di-upgrade, ternyata juga upgrade-nya tidak bisa semua dipakai lagi. Misalnya, kita mulai dari Pentium 4 berhenti. Kita tidak bisa lagi pakai motherboard-nya atau apapun yang lain. Pakai itu, harus ganti tipe dual core ke atas. Lalu harus ganti lagi sekarang, tipe i3, i4, i5, i7. Berubah itu, semua harus diganti. Kenapa? Itu namanya di-upgrade. Nah, dalam masalah-masalah rohani, kita juga perlu di-upgrade. Upgrade pikiran. Tapi mau di-upgrade pakai apa? Pikiran kita. Kita harus mengupgrade pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang memiliki pandangan seluas dunia. Wah, itu lagi tidak bisa diukur lagi, nggak bisa dihitung kecepatannya, nggak bisa dihitung apapun. Pokoknya kalau sudah pikiran Kristus, perfect, itu sudah sempurna. Tapi ada masalah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita ini sulit ya? Kita tidak bisa mengupgrade pikiran kita ini dengan pikiran Kristus, karena memang kita punya kecenderungan dalam Tuhan, dalam Kristus, bicara pikiran Kristus itu bicara proses, bagaimana kita diproses sampai menjadi serupa, tetapi kita cenderungnya instan, jadi akhirnya nggak ketemu, dan kita tidak mau mengupgrade pikiran kita menjadi pikiran Kristus karena kita maunya berpikiran instan. Pokoknya dang cepet dapat, dang cepet jadi, tidak mau prosesnya. Kita juga seringkali tidak mau ngupgrade pikiran kita dengan pikiran Kristus karena memang perbedaan yang sangat tajam. Tuhan berpikir hal-hal rohani, perkara-perkara kekal, lalu kita berpikir pada hal-hal yang duniawi, yang sementara. Kita mau ngupgrade, tidak rela. Karena kita masih pikir, ini harta saya, ini pengetahuan saya, ini kemampuan saya. Dan kita merasa bahwa ketika kita mau upgrade, rasa-rasanya kita eman-eman mau membuang segala kehebatan kita. Dan kita menundanya. Tidak menggunakan pikiran Kristus, tetapi mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kemampuan kita. Kita juga mungkin mau ngupgrade pikiran kita jadi pikiran Tuhan seperti apa. Tapi kita berpikir berbeda dengan Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi hamba. Dan kita selalu kepingin jadi tuan. Pertentangan ini membuat kita tidak mau mengupgrade juga. Dan kita menolak pikiran Kristus beroperasi dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita suka dihormati, suka dihargai, suka disanjung, dan dianggap sebagai Tuhan. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi hamba.
lalu enggak jalan lagi. Kita enggak mengupgrade. Apakah kita mau teruskan dan kita mau upgrade pikiran kita menjadi pikiran Kristus dalam hidup kita ini betul-betul. Alkitab ini benar-benar mengatakan sesuatu yang mungkin secara manusia kita katakan ini tidak mungkin manusia bisa memiliki pikiran Kristus. Tetapi kalau Alkitab sudah mengatakan itu berarti mungkin. Karena Rasul Paulus jelas-jelas berkata dalam ayat yang ke-16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu artinya mungkin. Jadi pikiran Kristus itu benar-benar bisa menjadi bagian dari setiap orang percaya. Bukan hanya bagiannya Rasul Paulus, tapi bagian kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi itu yang saya sebutkan tadi adalah kendala-kendala, kesulitan-kesulitan kenapa kita ini sulit sekali berubah, sulit sekali merubah mindset kita menjadi Kristus itu jadi pikiran kita digantikan oleh pikiran Kristus yang memandang dunia ini dengan segala keterbatasannya, dia sangat mengasihi, rela berkorban sampai mati di kayu salib. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pikiran kita masih sangat duniawi. Pikiran kita memang tidak nyambung. Bicara tentang pikiran Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita berbicara tentang firman Tuhan sebenarnya. Pikiran Kristus kalau dibuka, isinya adalah ketaatan pada firman Tuhan. Pikiran Kristus kalau dibuka, isinya adalah menggenapi firman Tuhan. Pikiran Kristus kalau dibuka isinya adalah melaksanakan firman Tuhan itu. Pada waktu dia melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang mati hidup lagi. Dia sedang melakukan firman Tuhan. Pada waktu dia dibaptis, pada waktu dia memenuhi seluruh hukum Taurat, dia juga dikatakan oleh kitab suci, dia sedang menggenapi firman Tuhan. Jadi hidupnya itu terkoneksi dengan firman Tuhan. Pada waktu dia punya masalah, ada iblis mencobai dia juga menggunakan firman Tuhan yang menjadi satu dalam kehidupannya dan tinggal mengeluarkan saja. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis belum pergi, masih mencobai lagi. Lalu Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah firman Allah yang dikutip dari perjanjian lama. Tidak ada yang baru dalam perkataan-perkataan Kristus pada waktu itu. Itu menarik sekali. Berarti kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, mikirlah mindset firman Tuhan itu menjadi bagian kita. Kalau enggak bisa jalan. Itulah caranya supaya kita bisa nyambung untuk menggunakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, ya, dia tidak melakukannya untuk kemauannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Tetapi dia melakukan itu untuk menuruti, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menghakimi sesuai dengan apa yang aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu fokusnya selalu kehendak Bapa. Firman Bapa, mentaati perkataan Bapa.
Anda ingat pada waktu Tuhan Yesus sedang bekerja, sedang melayani, tiba-tiba ada keluarganya datang, ada Bunda Maria dan saudara-saudaranya, anaknya Bunda Maria itu dia datang lalu bilang, ini ibunya datang, katakan sama Yesus gitu ya. Tapi Tuhan Yesus dia santai saja, dia tetap tidak langsung lari mencari ibunya, dia tahu siapa dia. Dan dia berkata, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat pikiran Kristus, isinya adalah firman Tuhan. Mind of Christ is scriptural, selalu scriptural, selalu firman Tuhan, selalu Alkitab. Dia tidak pernah lepas dari itu. Menarik sekali. Dan itu sebabnya kita juga harus melakukan yang sama. Nah sekarang kita akan kembali kepada konteks kita di dalam 1 Korintus pasal 2. Kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal 2, kita melihat ada satu hal yang disajikan yang sangat menarik, yaitu bahwa yang bisa menangkap pikiran Kristus, yang bisa memakai pikiran Kristus, dikatakan di sini adalah orang yang matang. Ya, kalau kita perhatikan dari 1 Korintus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Siapa mereka yang telah matang ini? Karena ini tidak bisa connect dengan orang-orang biasa, tidak bisa connect dengan orang-orang duniawi, tidak bisa connect dengan orang-orang yang hidupnya tidak fokus kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat siapa sebenarnya orang-orang yang bisa menggunakan pikiran Kristus menurut 1 Korintus yang kita baca ini. Dikatakan di sini mulai dari ayat yang ke-13, kita perhatikan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi kepada mereka yang mempunyai Roh Kudus. Inilah yang bisa menggunakan pikiran Kristus. Jadi kalau bilang komputer itu mainboardnya itu Holy Spirit itu. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa dipasangi prosesor apapun. Nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa. Orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus bisa menggunakan pikiran Kristus. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Ada alasannya ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh. Jadi manusia duniawi nggak bisa ngerti, nggak bisa menggunakan pikiran Kristus. Mereka menganggapnya sebagai kebodohan. Mereka tidak memahami. Sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Jadi mau dibilang kalau kita sarikan bicara tentang pikiran Kristus adalah bicara tentang pimpinan Roh Kudus yang mendasari kita supaya bisa connect, supaya bisa sama frekuensinya. Kalau ada radio Muria, apakah setiap radio dihidupkan lalu bisa bunyi radio Muria? Tidak bisa. Orang harus tune, harus muter sampai pas frekuensinya, langsung bunyi. Radio Muria, suaranya Pak Yohanes Kurniawan, ya kan? Mulai muncul di situ karena ini connect. Hidup kita juga begitu. Pikiran Kristus tidak bisa connect dengan semua orang, apalagi orang-orang duniawi. Meskipun juga sebagian besar mungkin orang-orang Kristen sekalipun, kalau pikirannya duniawi, dia tidak bisa nangkap. Pikiran Kristus itu seperti apa?
Orang merasa masa bisa sih orang seperti itu. Ayo coba kita lihat apa yang ada di dalam firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua. Tuhan Yesus juga berkata, ya, seperti yang saya baca dalam introitus tadi. Tuhan Yesus itu adalah Theos. Theos, Allah. Theos sangat sempurna di sorga. Tidak ada kekurangan. Kemuliaannya penuh. Tapi dia tidak mempertahankan Theosnya dia. Dia menjadi antropos. Dia menjadi manusia. Dari Theos jadi antropos itu sudah pengorbanan yang sangat luar biasa. Dari antropos bukan hanya jadi antropos biasa, jadi antropos kalau jadi raja masih lumayan lah ya gitu. Jadi antropos bukan jadi raja tetapi jadi doulos. Jadi hamba, jadi budak. Bukan hanya jadi doulos, jadi budak, tetapi juga harus rela thanatos. Thanatos itu mati. Tapi matinya juga bukan mati biasa di Arimatea atau ya Arimatea kita maksud saya, memang dia Arimatea lain. Bukan di tempat-tempat yang enak matinya, tapi Tuhan Yesus mati di Stauros. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahasa Yunaninya itu menarik banget. Dari Theos menjadi antropos, menjadi doulos, terus menjadi apa lagi? Mati di, itu istilahnya thanatos, lalu kemudian stauros, stauros itu salib. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus yang maha sempurna, yang luar biasa itu, dia mau menjadi manusia, dan bukan menjadi raja ya, walaupun memang dia raja gitu ya. Di dunia dia menjadi orang biasa, dia menjadi hamba. Bukan hanya jadi hamba, tapi bahkan dia harus berkorban, rela mati di kayu salib. Dan itu luar biasa, itu pikiran, makanya hendaklah kamu juga menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran yang isinya selalu berkorban bagi orang lain. Pikiran yang isinya selalu bagaimana mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pikiran yang isinya selalu tidak tanggung-tanggung apapun yang harus dikorbankan. Tetapi mereka diselamatkan dan Kristus kembali menghasilkan kemuliaan yang tanpa batas. Saudara, ini yang luar biasa yang kita bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari 1 Korintus ini. Menarik sekali saudaraku. Tapi sekali lagi, siapa yang rela? Siapa yang rela? Kadang-kadang kita melihat ini kalau orang Korintus secara umum melihat apa yang terjadi. Salib itu dianggap sebagai kebodohan. Kenapa? Wong kok susah-susah. Ya. Dianggap sebagai sesuatu kerugian, dianggap sebagai satu kekalahan. Tapi di sisi lain, bagi orang yang sudah nyambung, sudah tahu pikiran Kristus, ternyata salib itu adalah kemuliaan. Amin. Itu bagi yang sudah tahu. Bagi yang sudah memiliki Roh Kudus, sekarang kita kaget bahwa Tuhan Yesus telah menjadi satu benih yang jatuh ke bumi, mati. Dan ketika dia tumbuh lagi, sekarang Anda dan saya juga adalah buah dari pikiran Kristus yang dahsyat itu. Pikiran yang tidak hanya mikir tentang diri sendiri, pikiran yang tidak hanya mikir tentang kehormatan, pikiran yang tidak hanya mikir tentang kekayaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita ini? Kristus sudah berikan itu.
Jadi kalau dibilang bagaimana caranya kita memiliki pikiran Kristus, bukan dengan kita, dengan kekuatan. Itu sudah diberikan saat kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekaligus pada waktu itu Roh Kudus diam di dalam orang percaya. Pada saat itu juga seperti Paulus kita bisa katakan kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita tidak mau taat. Masalahnya adalah bahwa kita tetap lebih memilih untuk berpikir dengan cara pikir kita sendiri, pola pandang kita sendiri, usaha kita sendiri. Jadi meskipun sebenarnya pikiran Kristus itu sudah diberikan kepada orang yang percaya kepadanya, tetapi sangat sedikit orang yang mengenakannya. Kita lebih suka jalan yang umum, yaitu jalan yang biasa dipahami oleh dunia ini. Ketika kamu ingin berkuasa, ya harus pakai kekuatan. Itu cara dunia. Kalau kamu ingin dihormati orang, kamu harus kaya. Itulah cara dunia. Dan semua orang arahnya selalu ke situ. Bagaimana orang bisa menghargai orang hanya dengan cara-cara ini. Lah kalau kita diomongin pikirannya Tuhan Yesus, masa dia malah meninggalkan surga, melayani dunia. Nah, kita juga melihat orang-orang lain di mana mereka itu diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian, loh, iki pekerjaannya wis mapan, kok malah ditinggal melayani, lalu sekarang malah gajinya enggak jelas, iku perak ngorbanke, macam-macam ya. Ada banyak, tapi sulit saudaraku untuk bisa memahami pikiran Kristus ketika kita tidak menilai secara benar, karena Kristus menilai hal-hal rohani, hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak hanya kita anggap baik menurut mata kita, tetapi dia menilai apa yang paling berharga menurut urutan dan nilai dari sorga. Misalnya jiwa-jiwa Anda dan saya jauh lebih bernilai dari harta seberapapun banyaknya. Bahkan kalau kita pernah ingat, satu orang gila diganti dengan 3.000 ekor babi. Wah, itu mahal sekali. Sekarang siapa ada yang mau? Orang mau menginjili satu jiwa, lalu kemudian, babimu 3.000 pehno, ada? Nggak bisa jalan, saudara. Tapi itu pernah dilakukan Tuhan Yesus. Ketika harus nunjuk mindah roh jahat lari kepada babi-babi jumlahnya 3.000 lebih. Dan itu yang ditolong notabene waktu itu orang yang gila, saudara. Nah, bayangkan itu. Betapa Kristus menilai jiwa begitu mahal. Kalau kita mau menggunakan pikiran Kristus, kita harus juga belajar menghargai jiwa-jiwa di sekitar kita, jiwa-jiwa yang terhilang, pelayanan-pelayanan penginjilan. Saudara, ada satu gereja kecil di Korea, dia tidak pernah bangun gerejanya jadi besar, selalu aja. Kalau dia dapat uang, ngumpul uang, dia bilang, ini ada berapa penginjil yang kita bisa bantu. Lagi ada uang ngumpul, ini berapa penginjil lagi kita bisa bantu. Agak banyak sedikit, berapa misi yang kita bisa utus. Gereja itu tetap kecil. Tapi saudaraku, di mata Tuhan Yesus, gereja itu besar sekali. Dia telah membawa jiwa-jiwa yang terhilang dari berbagai pulau, dari berbagai tempat yang unreached people. Gereja di mana waktu itu dimulai dari orang-orang yang tidak terjangkau, di pulau-pulau terpencil, dia utus misi. Loh, kok gereja bisa begitu ya? Ya karena dia belajar menggunakan mindset Kristus. Dia tidak mencoba belajar menghitung, menghargai gerejanya dengan bangunannya atau kekayaannya, tetapi dia menilai gereja yang kudus dan am, gereja yang rohani ini, yang memiliki pengakuan iman kepada Kristus, mereka dimanapun,
diinjili, dimenangkan. Wah, ini mindset luar biasa. Tapi jumlah seperti itu sudah langka, saudara. Nah, kita terus berdoa supaya pikiran Kristus bisa jadi pikiran kita. Supaya kita jangan berpikir bahwa penghargaan kita, kehormatan kita, kebanggaan kita, nek kita bisa ngumpul ke harta sebanyak-banyaknya. Ya puji Tuhan kita diberkati, kita bersyukur. Tapi kehormatan kita bukan di harta. Bukan. Udah kumpulin harta banyak-banyak, makannya tetap sehari 3 kali, ya kan? Makannya ya itu kalau kita hanya untuk makan, harta itu udah nggak bakal habis-habis gitu ya, sampai berapa turunan gitu ya. Tapi kita masih mengumpulkannya dengan tujuan yang tidak jelas. Pikiran Kristus itu tujuannya jelas. Dia mengasihi dunia ini dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan Kristus selalu memuliakan Bapa, terus memuliakan Bapa. Jadi kalau kita diberkati, kita berusaha lancar semuanya, fokusnya bukan supaya kita kaya, itu bukan tujuan. Supaya kita punya dihormati orang, bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya Kristus dimuliakan, supaya Allah di sorga menyambut kita karena kita memikirkan perkara-perkara yang kekal. Ya, kadang-kadang kita berhenti pada ngumpul ke. Begitu dikumpul ke, sudah seberapa banyak? Banyak sekali. Sampai kita bingung mau bagi warisannya, bingung. Punya anak, wah nanti nek aku mati, ini kamu. Sudah disiapkan, wah itu sangat baik sekali. Tapi lupa, anak-anaknya tidak diajari dekat sama Tuhan. Tidak diajari pikiran-pikiran Kristus. Sehingga walaupun ditinggali warisan, baru saja ditinggal orang tuanya meninggal, mereka rebutan. Waduh, sudah usahanya keras sampai luar biasa, menghasilkan banyak uang, ditumpuk, nggak tahu dipakai mana, lalu kemudian sesudah itu mau dibagi ke anaknya malah ribut, malah bunuh-bunuhan. Waduh, na'udzubillahi min dzalik. Kesedih sekali saudara, ini kesedihan yang luar. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi saudaraku, yang paling penting dalam kehidupan kita belajar ngisi dengan pikiran yang kekal. Mindset Kristus, pikiran Kristus. Anak-anak dekatkan sama Tuhan. Berapapun harganya, asal anak-anak saya dekat sama Tuhan. Mereka gak akan nuntut apa-apa dari kita. Mereka gak akan menyalahkan kita. Malah mereka berterima kasih. Mungkin kita tidak sempat mewariskan mereka harta yang banyak. Tapi harta iman dalam Kristus mereka pegang sampai tua, mereka tetap akan merasakan hormat. Sampai kita mati masih ketemu di sorga. Tapi kalau kita cuma ninggalin harta, sudah belum tentu di sorga ketemu. Sudah jerih payah lelah-lelah malah dipakai rebutan. Jangan salah. Jadi mindsetnya ini harus benar-benar disadarkan diri kita. Berapa lama kita di dunia, berapa banyak kita dapat. Berapa banyak kita fokus kepada Kristus, pikiran-pikiran surgawi, berapa banyak kita fokus kepada diri kita sendiri dan kepada kemegahan dunia kita sendiri dan merasa bahwa kita seolah-olah akan hidup selamanya di dunia tanpa kita sadari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini betul-betul mengingatkan kita supaya mindset kita benar. Terus pikirkan bahwa kita di dunia sementara. Di dunia sekejap saja. Umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita harus benar-benar bijaksana di waktu yang singkat ini. Kita mungkin secara sehari-hari, kalau kita hitung, pikiran kita ini cuman cuan, jien, angel pokoknya. Aku ra iso nira pokoknya rada ngono. Pikirannya ngono terus. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Karena itu enggak bisa lepas dari kita. Siapapun kita enggak bisa lepas. Cuma masalahnya gini. Sekarang kita coba orientasinya yang dirubah. Bahwa Tuhan punya rencana atas hidupku
dan punya rencana yang besar setiap dia memberkatiku. Ini harus selalu diingat. Tuhan selalu punya rencana yang besar dalam hidupku. Dan kalau dia memberkatiku, dia punya rencana supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan yang dijadikan itu, yang kita keluarkan itu malah yang dihitung di surga. Yang para misi diutus kemana-mana dari gereja yang kecil tadi, dia gerejanya yang paling besar, saudara. Di sorga dia gereja yang paling besar, gerejanya Tuhan Yesus sendiri sih. Tapi jiwa-jiwa yang dikumpulkan, yang pada waktu di sana orang tiba-tiba tidak kenal, tapi tiba-tiba salaman, terima kasih sudah turut mengabarkan berita Injil, sehingga saya mendengar Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Sisye, ya kan? Loh, ada nggak yang kita harapkan seperti itu? Apa kita cuma mengharapkan di sini ngumpulin banyak tapi nah, sekarang pikiran kita bersyukur ada Mbu, ada ya Pipka. Pada waktu Bapak Ibu memberkati mereka, itu berdampak luar biasa. Orang-orang yang di sana yang tidak punya uang, jalan lalu dia menginjil, ada jiwa yang diselamatkan di sana karena pekabaran Injil itu. Ternyata Bapak Ibu ikut andil, ikut bantu ya. Sehingga bisa ketemu sama orang itu yang mestinya agak kesulitan. Ada sedikit dana diberkati, sangat berarti sekali. Tapi yang kita kumpulkan, yang kita simpan banyak sekali di dunia ini. Bahkan mungkin sampai rumah banyak, mobil banyak, ada yang paling mewah. Tapi sekali lagi saya selalu ingatkan, begitu kita meninggal, kita beli mobil semahal apapun tidak akan dipakai. Kita tetap sewa mobil dengan tulisan ambulance. Tulis ambulance bunyi, lah langsung naik ke Arimatea atau tempat lain. Tidak ada yang bisa, aku nanti naik meninggal, aku tak pakai mobil Jaguar saya, tidak bisa. Ya. Jadi ada yang kita ini maksudnya ayolah sadar. Apapun yang kita bisa kumpulkan di dunia ini itu sementara. Jadi orang-orang yang terdekat, saudara, keluarga, semua yang terdekat. Jangan sampai kita kita eman-eman untuk mereka kalau mereka mau rohani, mau belajar firman Tuhan, mau belajar tentang Tuhan, mau dekat Kristus, ke gereja diingatkan dimanapun mereka ada. Enok, kowe saiki wis ado mbek orang tua kamu gereja, ingat lagi telepon ke gereja ora? Ke gereja, ya wis puji Tuhan. Persekutuanmu piye dengan Tuhan, dengan teman seiman. Nah ini harus diingatkan terus. Jangan dibiarkan. Kita tidak cukup hanya memberikan warisan uang. Tidak cukup hanya memberikan kekayaan. Tidak cukup hanya memberikan kepintaran di sekolahan terbaik. Enggak cukup. Kita harus mewariskan iman, mewariskan pikiran Kristus. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita terus akan kita temui sampai di sorga. Bahkan banyak orang-orang yang kaget-kaget kepada kita. Ya pada waktu kita masuk surga ada yang salaman, terima kasih. Loh gak kenal. Ya kan lewat orang-orang lain yang Anda bantu, terus menginjil, melayani, memberitakan kabar baik. Wah itu jadi luar biasa. Nah tidak bisa saudara, kita mau menggunakan pikiran kita sendiri tidak akan berhasil. Pikiran orang duniawi tidak bisa di-upgrade. Kalau mau di-upgrade, mulai connect sama Roh Kudus. Ini hanya bisa untuk orang-orang rohani. Ini hanya bisa untuk orang yang pikirannya firman Tuhan. Ngarahkan hidupnya pada perintah Tuhan. Kehendak Tuhan. Memenuhi kehendak Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bagian kita. Kita berdoa supaya setiap kita diberkati. Anda usahanya diberkati. Tuhan senang memberkati. Tetapi tidak hanya untuk memberkati. Tuhan memberkati dengan rencana supaya Anda dan saya menjadi berkat. Semakin diberkati, semakin memberkati. Dan itulah pikiran Kristus. Jiwa di sekitar kita diselamatkan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami supaya kami dapat memiliki pikiran Kristus yang dunia mungkin tidak mengerti. Ketika orang-orang Kristen melakukan banyak pengorbanan, ketika orang-orang Kristen melakukan banyak sekali cara-cara yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh dunia ini, ketika mereka mengasihi orang-orang yang terhilang di pulau-pulau yang terpencil dengan banyak pengorbanan, dengan banyak air mata, bahkan pengorbanan, kematian para martir. Tetapi orang-orang terus berjalan karena mereka menggunakan pikiran Kristus yang rela berkorban. Mereka tidak hanya memikirkan hal-hal yang sementara, mereka memikirkan hal-hal yang kekal, di mana jiwa-jiwa itu akan bertemu di sorga. Dan kami juga merindukan hal yang sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini. Kami diingatkan prioritas hidup kami, bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Tuhan mau memberkati kami supaya menjadi berkat. Dan kami tidak hanya mau mewariskan hal-hal harta duniawi, tapi kami mau mewariskan iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus. Ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, anak-anak kami juga mengandalkan Tuhan Yesus, semua keluarga kami mengandalkan Tuhan Yesus, dan pikiran Tuhan Yesus itu menjadi bagian kami, maka kami akan mendapatkan sukacita yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Kita pujikan pujian pengutusan, kini aku milik-Mu.